kelas 10 akuntan 1. Ini menjelaskan mengenai bank syariah dan BPR. Nah, BPR itu apa sih? BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, dikenal sebagai BPRS, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti giro. BPR berfokus melayani masyarakat di area mikro, kabupaten, kecamatan, dan pedesaan yang mungkin sulit mengakses bank umum. Nah, kegiatan usaha dan layanan utama BPR itu apa aja sih? Nah, yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk. Yang pertama, tabungan dengan bunga simpanan yang cenderung lebih tinggi dari bank umum dan dijamin oleh LPS. 2. Deposito berjangka, memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. 3. Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil untuk BPRS. 4. Menempatkan dana dalam sertifikat Bank Indonesia SBI, deposito berjangka, atau tabungan lain di bank umum. Nah, selanjutnya, larangan prinsip struktur. Larangan BPR tidak diperkenankan menerima simpanan giro, melakukan kegiatan usaha valuta asing, dan parusaransian. Prinsip operasional umumnya beroperasi secara konvensional menggunakan sistem bunga, kecuali BPRS yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Struktur organisasi. Struktur organisasi BPR di umumnya meliputi rapat umum, pemegang saham RUPS sebagai organ tinggi, dewan komisaris yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksis. 3. Direksis yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan operasional bank sehari-hari. 4. Departemen pendukung seperti pemasaran, kredit, operasional, akuntansi, dan lain-lain. Contoh bank perekonomian rakyat BPR atau disebutnya BPR. Contohnya BPR Nusantara Nona Pasogit 17, BPR Mumiasih NBP 21, BPR Kupang, BPR Bakti Atas Sejahtera Sama. Selanjutnya, Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang melarang unsur-unsur seperti riba, berat, ketidakjelasan, atau spekulasi, dan maisir judi. Bank Syariah menjalankan fungsi komersial dan fungsi sosial seperti menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip operasional utama bagi hasil mudharabah atau musyarakah. Keuntungan bank diperoleh dari hasil jual beli siswa, sewa, atau kemitraan dengan nasabah, bukan dari bunga pinjaman. Bebas riba, tidak ada penerapan suku bunga. Dewan Pengawas Syariah DPS memiliki badan pengawas internal untuk memastikan seluruh operasional sesuai dengan kaidah syariah. Selanjutnya, produk dan layanan utama bank syariah. Yang pertama, penghimpunan dana, tabungan atau prinsip wadiah atau mudharabah, giro atau prinsip wadiah, deposito atau prinsip mudharabah. Kedua, penyaluran dana atau pembiayaan. Pembiayaan jual beli, murabahah untuk pembelian barang, misalnya KPR syariah. Pembiayaan investasi mudharabah atau musyarakah untuk usaha pembiayaan sewa ijarah. Ketiga, layanan lain, transfer, clearing, inkaso, gadai syariah, dan layanan perbankan digital. Larangan prinsip struktur. Larangan dilarang melakukan transaksi yang mengandung unsur riba, bunga, maisir judi, dan ketidakpastian atau spekulasi. Prinsip operasional
berlandaskan syariah Islam dengan sistem bagi hasil dan bagi risiko. Struktur organisasi bank syariah memiliki kekhususan tambahan. 1. Rapat umum pemegang saham RUPS. 2. Dewan komisaris dan direksi dengan fungsi serupa seperti BPR. 3. Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ini adalah organ khas bank syariah untuk bertugas mengawasi operasional bank agar senantiasa sesuai dengan prinsip syariah. DPS memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi serta melaporkan hasil pengawasannya ke RUPS. 4. Departemen pendukung yang juga harus memastikan semua kegiatan sesuai dengan prinsip syariah. Contoh Bank Syariah Umum, Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bank Muamalat, BCA Syariah, BTPN Syariah, Bank Panin Dubai Syariah. Nah, selanjutnya ada perbedaan DPR dan Bank Syariah. Perbedaannya apa sih? Nah, di aspek lingkup usaha, BPRS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lebih sempit, fokus pada pembiayaan untuk UMKM dan individu. Bank Umum Syariah lebih luas, dapat melayani berbagai jenis transaksi dan nasabah. Lalu lintas pembayaran. Kalau untuk BPRS tidak melayani jasa lalu lintas pembayaran seperti clearing dan transfer antar bank. Kalau untuk Bank Umum Syariah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran termasuk clearing dan transfer. Kalau skala operasi, BPRS kecil dan menengah, Bank Umum atau Bank Umum Syariah besar. Produk layanan pemerintah dana, BPRS menerima tabungan dari deposito. Bank Umum Syariah menerima tabungan. Lanjut, produk layanan penyaluran dana, BPRS pembiayaan untuk usaha kecil, modal usaha dan pinjaman konsumtif. Bank Umum Syariah pembiayaan yang lebih beragam untuk berbagai skala. Jaringan. Di BPRS tidak diizinkan membuka kantor cabang di luar negeri. Di Bank Umum Syariah dapat membuka kantor di luar negeri tergantung jenis banknya. Terima kasih, sekian penjelasan tentang BPR dan Bank Umum Syariah dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.